Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku The Power of Habit karya Carlos Duhigg. Bab ke-7. Bagaimana target tahu apa yang Anda inginkan sebelum Anda sendiri tahu? Ketika perusahaan memikirkan dan memanipulasi kebiasaan. Yang pertama, Andrew Paul baru mulai bekerja sebagai ahli data di toko serba ada Target ketika beberapa kolega dari departemen pemasaran menghampirinya suatu hari di meja kerjanya dan mengajukan pertanyaan. Paul terlahir untuk menjawab pertanyaan semacam itu. Bisakah komputermu tahu pelanggan mana yang hamil meskipun mereka tidak mau kita tahu? Paul adalah seorang ahli statistik. Seluruh hidupnya berkisar pada penggunaan data untuk memahami orang. Ia tumbuh di satu kota kecil, North Dakota, dan sementara teman-temannya menghadiri acara-acara organisasi kepemudaan atau membuat model roket, Paul bermain-main dengan komputer. Setelah S1, ia mengambil gelar S2 statistika dan kemudian satu lagi di bidang ekonomi. Dan sementara sebagian besar teman sekelasnya di program ekonomi University of Missouri masuk ke perusahaan asuransi atau birokrasi pemerintah, Paul menempuh jalan yang berbeda. Ia menjadi terobsesi dengan cara para ahli ekonomi menggunakan analisis pola untuk menjelaskan perilaku manusia. Paul bahkan mencoba-coba beberapa eksperimen tak resmi sendiri. Ia pernah menggelar pesta dan meminta seluruh hadirin memilih candaan favorit mereka, dan kemudian mencoba membuat model matematika untuk mencari lawak singkat seperti apa yang sempurna. Ia pernah mencoba menghitung jumlah tempat bir yang ia perlu minum agar ia percaya diri untuk berbicara dengan perempuan di pesta, namun jangan sampai membuat ia kelihatan konyol. Penelitian yang satu itu entah mengapa tak kunjung berhasil. Namun ia tahu eksperimen-eksperimen itu hanyalah permainan anak-anak dibandingkan dengan bagaimana dunia bisnis Amerika menggunakan data untuk mempelajari kehidupan manusia. Paul ingin turut serta. Oleh karena itu, ketika ia lulus dan mendengar bahwa Hallmark, perusahaan kartu ucapan, sedang mencari ahli statistik untuk dipekerjakan di Kansas City, ia mengajukan lamaran dan dengan segera menghabiskan hari-harinya menggeluti data penjualan untuk menentukan apakah kartu ulang tahun bergambar panda ataukah gajah yang lebih banyak terjual, dan apakah What Happens at Grandma's Stay at Grandma's ternyata lebih lucu bila dicetak dengan tinta merah atau biru. Sungguh surga baginya. 6 tahun kemudian, tahun 2002, ketika Paul mendapat kabar bahwa Target sedang mencari sejumlah pengelola angka, ia pun mencoba peruntungannya. Ia tahu Target sungguh berbeda levelnya dalam hal pengumpulan data. Setiap tahun, jutaan pembelanja memasuki ke 1147 toko Target dan menyerahkan sendiri berabit-abit informasi. Sebagian besar tidak tahu mereka melakukan itu. Mereka menggunakan kartu pelanggan setia, menukar kupon yang mereka terima lewat pos, atau menggunakan kartu kredit. Tak sadar bahwa Target kemudian mengaitkan pembelian mereka dengan profil demografik terindividualisasi. Bagi seorang ahli statistik, data itu adalah jendela ajaib untuk melengok ke dalam pilihan para pelanggan. Target menjual segala sesuatu, dari bahan makanan sampai pakaian, alat elektronik, dan perabotan taman. Dan dengan melacak kebiasaan belanja orang-orang, para analis perusahaan bisa memprediksi apa yang terjadi dalam rumah mereka. Ada yang membeli handuk baru, sprei, sendok garpu, panci, dan makanan beku. Mereka barangkali baru membeli rumah baru atau bercerai. Kereta belanja yang disarati semprotan serangga,
pakaian dalam anak-anak, senter, banyak baterai, majalah perempuan, Real Simple, dan sebotol Cardoneni. Perkemahan musim panas hampir tiba, dan ibu sudah tidak sabar menanti. Bekerja di Target memberi Paul kesempatan untuk mempelajari makhluk paling rumit, pembelanja Amerika. Di habitat aslinya, kerjanya adalah membuat model-model matematis yang bisa menelusuri data dan menentukan di rumah tangga mana ada anak-anak dan mana yang berisi bujangan sejati, pembelanja mana yang suka kegiatan luar ruangan, dan mana yang lebih tertarik es krim dan novel romantis. Tugas Paul adalah menjadi ahli matematika, pembaca pikiran, yang membongkar kebiasaan para pembelanja guna meyakinkan mereka untuk berbelanja lebih banyak. Kemudian pada satu sore, beberapa rekan Paul dari Departemen Pemasaran menghampiri mejanya. Mereka sedang mencoba mencari tahu pelanggan, target mana yang hamil berdasarkan pola belanja, kata mereka. Bagaimanapun juga perempuan hamil dan orang tua baru adalah incaran empuk bisnis eceran. Nyaris tidak ada kelompok lain yang lebih mendatangkan keuntungan. Haus produk dan tidak memperdulikan harga. Bukan sekedar popok dan lap, orang tua yang punya anak kecil sedemikian lelah sehingga mereka akan beli segala sesuatu yang mereka butuhkan. Jus dan tisu toilet, kaos kaki dan majalah, dimanapun mereka membeli botol dot dan susu formula. Terlebih lagi bila orang tua baru mulai berbelanja di Target. Selama bertahun-tahun ke depan mereka akan tetap berbelanja di situ. Dengan kata lain, mengenali siapa yang hamil bisa mendatangkan jutaan dolar bagi Target. Paul terusik, tantangan apa yang lebih hebat bagi seorang peramal statistik dibanding tak hanya memasuki benak para pembelanja, melainkan juga kamar tidur mereka. Ketika proyek itu kelak selesai, Paul telah mempelajari sejumlah orang. Misalnya, ia akan mempelajari bahwa menyembunyikan apa yang ada Anda tahu terkadang sama penting dengan mengetahuinya, dan bahwa tidak semua perempuan antusias mengenai program komputer yang mengulik rencana-rencana reproduksi mereka. Ternyata tidak semua orang menganggap pembacaan pikiran secara matematis itu keren. Mungkin orang luar pikir ini semacam Big Brother, kata Paul, merujuk kepada buku karya George Orwell tahun 1984. Kepada saya, itu bikin orang tidak nyaman. Dahulu kala, perusahaan seperti Target tak bakal pernah memperkerjakan orang seperti Andre Paul. Bahkan sampai 20 tahun lalu, pengecer tidak melakukan analisis berbasis data yang mendalam seperti itu. Target juga toko-toko grosir, pusat pembelanjaan, penjual kartu ucapan, toko pakaian, dan perusahaan-perusahaan lain mencoba mengintip ke dalam benak para pelanggan dengan cara lama, memperkerjakan ahli psikologi yang mencoba-coba taktik bernilai ilmiah kurang jelas yang dikatakan dapat mendorong pelanggan untuk berbelanja lebih banyak. Sejumlah metode tersebut masih digunakan sekarang. Bila Anda memasuki Walmart, Home Depot, atau pusat pembelanjaan lokal dan mengamati baik-baik, Anda akan melihat trik-trik jualan yang telah dipergunakan selama berdasawarsa-dasawarsa, yang masing-masing dirancang untuk mengeksploitasi alam bawah sadar pembelanja Anda. Ambil contoh misalnya, bagaimana Anda membeli makanan. Kemungkinan besar hal-hal pertama yang Anda lihat sewaktu memasuki toko grosir adalah buah dan sayuran yang disusun bertumpuk-tumpuk secara menarik. Bila dipikir-pikir, menempatkan hasil pertanian di depan toko sebenarnya aneh sekali, sebab buah dan sayur gampang rusak di dasar keranjang belanjaan. Logisnya, buah dan sayur seharusnya ditempatkan di dekat kasir agar baru masuk keranjang pada saat-saat akhir. Namun seperti yang para ahli pemasaran dan ahli psikologi temukan, sejak dahulu bila kita memulai waktu belanja kita dengan mengambil makanan menyehatkan, kita lebih berkemungkinan membeli Doritos, Oreo, dan pizza beku yang kita temui sesudahnya. Letupan tak sadar perasaan telah melakukan hal yang benar, karena telah membeli labu siam terlebih dahulu, menjadikan kita lebih mudah meletakkan satu kotak es krim di keranjang nantinya.
Atau contoh lain adalah bagaimana kita membelok ke kanan setelah memasuki toko. Sadarkah Anda kalau Anda berbelok ke kanan? Nyaris pasti Anda melakukan itu. Ada rekaman video ribuan jam yang menunjukkan para pembelanja belok ke kanan begitu mereka melewati pintu depan. Sebagai akibat kecenderungan itu, pengecer mengisi sisi kanan toko dengan produk-produk paling menguntungkan yang mereka harapkan Anda akan beli tanpa pikir-pikir. Atau pikirkan soal sereal dan sup. Sewaktu produk-produk itu disusun tanpa diurutkan berdasarkan abjad dan sepertinya acak, insting kita adalah menghabiskan waktu agak lebih lama dan melihat-lihat lebih banyak pilihan. Oleh karena itu, Anda jarang menemukan Rising Brain ditempatkan di sebelah Rice Cake. Anda harus mencari-cari di antara rak-rak sampai menemukan sereal yang Anda inginkan. Dan mungkin malah tergoda membeli sekotak lagi sereal merek lain. Tapi masalah taktik-taktik itu adalah memperlakukan setiap pembelanja secara seragam. Taktik-taktik itu adalah solusi satu jurus yang cukup primitif untuk memicu kebiasaan-kebiasaan belanja. Tapi dalam 2 dasawarsa terakhir, seiring semakin tingginya persaingan antara toko-toko pengecer, toko jejaring seperti Target mulai mengerti bahwa mereka tidak bisa mengandalkan kumpulan trik yang sama. Satu-satunya cara meningkatkan laba adalah mencari tahu kebiasaan setiap individu pembelanja dan memasarkan barang kepada masing-masing orang dengan sentuhan personal yang dirancang untuk memenuhi pilihan belanja unik sang pelanggan. Kesadaran itu sebagian berasal dari tumbuhnya kewaspadaan mengenai seberapa kuatnya kebiasaan mempengaruhi setiap keputusan belanja. Serangkaian percobaan meyakinkan para pegawai pemasaran bahwa bila mereka berhasil memahami kebiasaan tertentu seseorang pembelanja, mereka bisa membuat dia membeli nyaris apapun. Satu penelitian merekam pelanggan yang sedang berjalan menyusuri toko grosir. Para peneliti ingin tahu bagaimana orang mengambil keputusan untuk membeli. Terutama mereka mengamati pembelanja yang datang dengan daftar belanja yang secara teoritis telah memutuskan sebelumnya apa yang ingin mereka beli. Yang mereka temukan terlepas dari daftar belanja semacam itu, 50% lebih keputusan membeli terjadi waktu pelanggan melihat produk di rak. Karena terlepas dari niat pembelanja ketika datang ke toko, kebiasaan-kebiasaan mereka lebih kuat daripada niat tertulis. Coba lihat, gumam seorang pembelanja kepada dirinya sendiri sewaktu berjalan menyusuri toko. Ini dia bagian keripik. Aku lewati sajalah, tunggu. Oh, keripik kentang Lay's sedang diskon. Ia menempatkan sekantong keripik itu di keranjangnya. Sejumlah pembelanja membeli merek yang sama bulan demi bulan. Bahkan meskipun mereka mengaku mereka tidak benar-benar suka produk itu. Aku tidak doyan-doyan amat kopi Folgers, tapi ya itulah yang kubeli. Habisnya ada apa lagi, kata seorang perempuan seraya berdiri di depan rak yang memanjang lusinan merek kopi lain. Belanja membeli kira-kira jumlah makanan yang sama setiap kali berbelanja, meskipun telah berjanji mengurangi jumlahnya. Pelanggan terkadang bertindak seperti makhluk yang hanya mengandalkan kebiasaan, secara otomatis mengulangi perilaku masa lalu tanpa peduli tujuan masa kini. Tulis 2 ahli psikologi di University of Southern California pada 2009. Tapi aspek mengejutkan penelitian itu adalah bahwa meskipun semua orang mengandalkan kebiasaan untuk memandu mereka berbelanja, kebiasaan setiap orang berbeda. Laki-laki yang suka keripik kentang akan membeli 1 kantong keripik setiap kali berbelanja. Namun perempuan pembeli kopi Folgers tidak pernah memasuki lorong keripik kentang. Ada orang-orang yang membeli susu setiap kali mereka berbelanja, meskipun di rumah masih ada banyak. Dan ada orang-orang yang selalu membeli makanan pencuci mulut, padahal mereka bilang ingin menurunkan berat badan. Namun para pembeli susu dan pecandu makanan pencuci mulut biasanya bukan orang yang sama. Kebiasaan-kebiasaan itu unik bagi setiap orang.
Target ingin memanfaatkan kekhasan individual itu, namun ketika jutaan orang memasuki toko setiap hari, bagaimana caranya mengingat kesukaan dan pola belanja mereka? Kita mengumpulkan data dan jumlah sangat besar dan nyaris tak terbayangkan. Dimulai sekitar 1 dasawarsa lalu, Target mulai membangun gudang data raksasa yang memberi setiap pembelanja kode identifikasi, dikenal di kalangan internal sebagai nomor ID tamu yang mencatat bagaimana setiap orang berbelanja. Ketika seorang pelanggan menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan, Target menyerahkan label pelanggan setia di kasir, menukar kupon yang dikirimkan ke rumah mereka, mengisi survei, mengembalikan barang lewat pos, menelpon layanan pelanggan, membuka surat elektronik dari Target, mengunjungi target.com, atau membeli apapun secara daring. Komputer-komputer perusahaan mencatatnya. Rekaman setiap pembelian ditautkan dengan nomor ID tamu sang pembelanja, beserta informasi mengenai segala sesuatu yang pernah ia beli. Yang juga tertaut dengan nomor ID tamu itu adalah informasi demografik yang Target kumpulkan atau beli dari perusahaan lain, termasuk usia pembelanja, apakah mereka menikah dan punya anak, di bagian kota mana mereka hidup, berapa lama yang mereka butuhkan untuk berkendara ke toko, perkiraan seberapa besar pendapatan mereka, apakah mereka pindah rumah belum lama ini, situs web mana yang mereka kunjungi, kartu kredit yang mereka bawa-bawa dalam dompet, serta nomor telepon rumah dan telepon genggam. Target bisa membeli data yang menunjukkan etnisitas pembelanja, riwayat kerja mereka, majalah apa yang mereka baca, apa mereka pernah mengklaim bangkrut, tahun mereka membeli atau kehilangan rumah mereka, di mana mereka kuliah S1 atau S2, dan apakah mereka lebih menyukai merek kopi, tisu toilet, sereal, atau saus apel tertentu. Ada penjajah data seperti Invidigrab yang mendengarkan percakapan daring pembelanja di papan pesan dan forum internet, serta melacak produk-produk yang orang-orang puji. Perusahaan bernama RedLife menjual informasi mengenai pelanggan seperti kecenderungan politik, kebiasaan membaca, berderma, jumlah mobil yang dimiliki, dan apakah mereka memilih berita tentang agama atau diskon rokok. Perusahaan-perusahaan lain menganalisis foto-foto yang dipasang daring oleh pelanggan, mengelompokkan mereka berdasarkan apakah mereka kegemukan atau ceking, pendek atau tinggi, berambut lebat atau botak, dan jenis-jenis produk apa yang ingin mereka beli karenanya. Target dalam satu pernyataan menolak menyebutkan perusahaan-perusahaan demografik apa yang bekerja sama dengan mereka dan informasi jenis apa yang mereka pelajari. Dahulu, perusahaan hanya tahu informasi yang pelanggan berikan kepada perusahaan, kata Tom Davenport, salah satu peneliti terkemuka mengenai bagaimana bisnis memanfaatkan data dan analisis. Itu sudah zaman dulu. Anda bakal terkejut kalau mengetahui ada berapa banyak informasi di luar sana dan setiap perusahaan membelinya karena itu satu-satunya cara bertahan hidup. Bila Anda menggunakan kartu kredit Target Anda untuk membeli sekotak popsicle sekali seminggu, biasanya sekitar jam 6.30 malam pada hari kerja, dan kantong sampah berukuran super besar setiap Juli dan Oktober. Para ahli statistika dan program komputer Target akan menyimpulkan bahwa di rumah ada anak-anak, Anda cenderung mampir belanja sambil pulang ke rumah dari tempat kerja, dan rumah Anda dilengkapi halaman yang perlu dipangkas rumputnya pada musim panas, dan ada pepohonan yang menggugurkan daun di musim gugur. Target akan mempelajari pola-pola belanja lain Anda dan memperhatikan bahwa Anda terkadang membeli sereal, tapi tidak pernah membeli susu, yang berarti Anda pasti membelinya di tempat lain. Jadi Target akan mengirimi Anda kupon untuk membeli susu berkadar lemak 2%, juga untuk coklat tabur, peralatan sekolah, perabotan halaman, garu, dan karena kemungkinan Anda ingin bersantai setelah seharian bekerja, bir. Perusahaan akan menebak apa yang bisa
biasa Anda beli dan kemudian mencoba meyakinkan Anda agar membelinya di Target. Target memiliki kemampuan mempersonalisasi iklan dan kupon yang mereka kirim ke setiap pelanggan. Walaupun Anda mungkin tak akan sadar kalau Anda menerima kiriman brosur berbeda dari yang diterima tetangga-tetangga Anda. Dengan ID tamu kami pula nama, alamat, dan jenis pembayaran Anda. Kami tahu Anda punya target Visa, kartu debit, dan kami bisa kaitkan itu dengan pembelanjaan Anda di toko. Paul berkata di hadapan para ahli statistika toko pengecer di satu konferensi pada 2010. Target bisa menautkan hampir separuh dari semua penjualan di toko ke orang yang spesifik, nyaris semua penjualan daring dan sekitar seperempat peramban daring. Dalam konferensi itu, Paul menampilkan slide yang menunjukkan sampel data yang dikumpulkan Target, diagram yang menyebabkan seorang di antara hadirin berseru kagum ketika ini muncul di layar. Terdapat gambar. Sebagai gambar pertama, saya akan meletakkannya di description box. Tapi masalahnya, semua data itu tidak bermakna tanpa ahli statistika untuk memahaminya. Bagi orang awam, dua pembelanja yang sama-sama membeli jus jeruk terlihat sama. Dibutuhkan ahli matematika jenis khusus untuk mengetahui bahwa salah satu di antara mereka adalah seorang perempuan berusia 34 tahun yang membeli jus untuk anak-anaknya dan karena itu mungkin senang bila diberi kupon DVD Thomas the Tank. Sementara satunya lagi adalah seorang bujangan berusia 28 tahun yang meminum jus setelah berolahraga lari dan karena itu mungkin menanggapi diskon sepatu lari. Paul dan 50 anggota lain di Departemen Data Tamu dan Jasa Analisis Target adalah orang-orang yang menemukan kebiasaan-kebiasaan yang tersembunyi dalam fakta-fakta itu. Kami menyebutnya potret tamu. Paul memberitahu saya, semakin saya tahu tentang seseorang, semakin baik saya bisa menebak pola pembelian mereka. Saya tidak akan selalu menebak segala sesuatu tentang Anda, namun saya akan lebih banyak benarnya daripada salahnya. Waktu Paul bergabung dengan Target pada 2002, Departemen Analitika telah membuat program-program komputer untuk mengidentifikasi rumah tangga mana yang memiliki anak-anak dan setiap November kepada orang tua anak-anak itu mereka mengirimkan katalog, sepeda, dan skuter yang akan terlihat sempurna di bawah pohon Natal. Juga kupon perlengkapan sekolah pada bulan September dan iklan mainan kolam renang pada bulan Juni. Komputer mencari pembelanja yang membeli bikini pada bulan April dan mengirimi mereka kupon tabir surya pada bulan Juli dan buku penurunan berat badan pada bulan Desember. Bila ingin, Target bisa mengirimi setiap pelanggan buku kupon yang berisi diskon bagi produk-produk yang mereka yakin akan dibeli oleh para pembelanja. Sebab orang-orang itu pernah membeli barang-barang tersebut sebelumnya. Target bukan satu-satunya yang ingin memperkirakan kebiasaan-kebiasaan pelanggan. Nyaris semua pengecer utama termasuk Amazon.com, Best Buy, Supermarket Kroger's, 1800 Flower, Olive Garden, Anheuser-Busch, Dinar Post Amerika Serikat, Fidelity Investment, Hewlett-Packard, Bank of America, Capital One, dan ratusan lainnya memiliki departemen analitika prediktif yang ditugaskan untuk mencari tahu preferensi pelanggan. Namun Target selalu merupakan salah satu yang tercerdas dalam hal ini, kata Eric Siegel yang menyelenggarakan konferensi bernama Predictive Analytics World. Data saja tidak berarti apa-apa. Target pintar menyusun pertanyaan yang benar-benar cerdik. Tidak perlu jadi orang jenius untuk mengetahui bahwa orang yang membeli sereal barangkali juga membutuhkan susu. Namun ada pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih sulit dan lebih mendatangkan keuntungan yang harus dijawab. Oleh karena itulah, beberapa minggu setelah Paul diterima bekerja, kolega-koleganya bertanya, apakah mungkin untuk menentukan siapa yang hamil
bahkan meskipun perempuan itu tidak ingin orang lain tahu. Pada 1984, seorang profesor tamu di UCLA bernama Alan Andressen menerbitkan makalah yang dimaksudkan untuk menjawab satu pertanyaan mendasar. Mengapa sebagian orang mendadak mengubah rutinitas belanja mereka? Tim Andressen menghabiskan tahun sebelumnya menggelar survei telepon dengan pembelanja di sekitar Los Angeles, menanya-nanyai mereka mengenai belanja mereka kali terakhir. Setiap kali ada yang menjawab telepon, para ilmuwan akan menghujaninya dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai merek pasta gigi dan sabun yang mereka beli dan apakah pilihan mereka telah berubah. Mereka menanyai hampir 300 orang. Seperti para peneliti lain, mereka menemukan bahwa sebagian besar orang membeli merek sereal dan deodoran yang sama minggu demi minggu. Kebiasaan sungguh berkuasa, tapi ada kalanya tidak. Misalnya 10,5% orang yang Andressen survei telah berganti merek pasta gigi dalam 6 bulan sebelumnya. Lebih daripada 15% kini membeli deterjen cuci yang berbeda. Andressen ingin tahu mengapa orang-orang itu menyimpang dari pola-pola mereka yang biasa. Apa yang ia temukan telah menjadi pilar teori pemasaran modern. Kebiasaan orang dalam membeli lebih mungkin berubah sewaktu mereka melewati peristiwa besar dalam hidup. Bila seorang menikah, misalnya, dia lebih mungkin memulai membeli jenis kopi yang baru. Sewaktu pasangan suami istri pindah ke rumah baru, lebih besar kemungkinan mereka membeli sereal jenis berbeda. Waktu mereka bercerai, ada kemungkinan lebih besar mereka akan mulai membeli merek bir yang berbeda. Pelanggan yang melalui peristiwa-peristiwa besar dalam hidup seringkali tidak memperhatikan atau tidak peduli bahwa pola belanja mereka berubah. Tapi para pengecer memperhatikan dan cukup peduli. Pindah rumah, menikah atau bercerai, kehilangan pekerjaan atau pindah kerja. Ada orang yang memasuki atau meninggalkan keluarga Anda, tulis Andressen. Adalah perubahan-perubahan dalam hidup yang menjadikan pelanggan lebih rentan terhadap intervensi oleh pemasar. Dan apa peristiwa hidup terbesar bagi kebanyakan orang? Apa yang menyebabkan gangguan dan kerentanan terhadap intervensi pemasaran terbesar? Mendapat bayi. Nyaris tidak ada guncangan yang lebih besar bagi kebanyakan pelanggan selain hadirnya seorang anak. Sebagai akibatnya, kebiasaan orang tua baru lebih luas pada saat anak hadir dibandingkan pada hampir semua periode lain apapun dalam kehidupan seorang dewasa. Jadi, bagi berbagai perusahaan, perempuan hamil adalah tambang emas. Orang tua baru membeli banyak barang, popok dan tisu basah, tempat tidur dan baju bayi, selimut dan botol dot yang toko-toko seperti Target jual dengan keuntungan lumayan besar. Satu survei yang dilakukan pada 2010 memperkirakan bahwa rata-rata orang tua menghabiskan $6.800 untuk membeli perlengkapan bayi sebelum ulang tahun pertama sang anak. Namun itu hanyalah ujung gunung es belanja. Pengeluaran awal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan laba yang bisa diperoleh toko dengan memanfaatkan kebiasaan belanja orang tua baru yang berubah. Bila ibu-ibu yang kelelahan dan ayah-ayah yang kekurangan tidur mulai membeli susu formula dan popok di Target, mereka juga akan mulai membeli makanan, perlengkapan bersih-bersih, handuk, pakaian dalam, dan ya segala macam lah dari Target juga, sebab lebih mudah begitu. Bagi orang tua baru yang paling penting adalah apa-apa mudah. Begitu kami berhasil membuat mereka membeli popok dari kami, mereka akan mulai membeli segala sesuatu yang lain juga, kata Paul kepada saya. Bila Anda bergegas-gegas melintasi toko, mencari-cari botol susu, dan Anda melewati jus jeruk, Anda bakal sabar satu kotak. Oh, lalu ada DVD baru yang saya inginkan. Dengan segera Anda akan membeli sereal dan tisu dari kami dan kembali terus ke toko kami. Orang tua baru sedemikian berharga sehingga
toko-toko pengecer besar akan melakukan hampir apa saja untuk menemukan mereka, termasuk memasuki bangsal persalinan, bahkan meskipun produk mereka tidak ada hubungannya dengan bayi. Satu rumah sakit di New York, misalnya, membeberkan kepada setiap ibu baru kantong hadiah berisi sampel gel rambut, sabun cuci muka, krim pencukur, panggangan berenergi, sampo, dan kaos katun lembut. Di dalamnya ada kupon untuk jasa foto daring, sabun tangan, dan gym setempat. Ada juga sampel popok dan lotion bayi, di mana tenggelam di antara hadiah-hadiah yang bukan untuk bayi. Di 580 rumah sakit di seluruh Amerika Serikat, ibu-ibu baru memperoleh hadiah dari Walt Disney Company yang pada 2010 membuka divisi baru yang secara spesifik ditunjukkan untuk memasarkan kepada orang tua yang memiliki balita. Procter & Gamble, Fisher-Price, dan perusahaan-perusahaan lain memiliki program-program hadiah serupa. Disney memperkirakan pasar bayi baru Amerika Utara bernilai 36,3 miliar dolar per tahun. Namun bagi perusahaan-perusahaan seperti Target, mendekati ibu-ibu baru di bangsal persalinan boleh dikata sudah terlambat. Pada waktu itu, ibu-ibu baru sudah berada di layar radar semua pihak lain. Target tidak ingin bersaing dengan Disney dan Procter & Gamble. Target ingin mengalahkan mereka. Tujuan Target adalah memulai pemasaran kepada orang tua sebelum si bayi lahir. Oleh karena itulah, kolega-kolega Henry Paul mendekatinya hari itu untuk menanyakan tentang menyusun algoritma untuk memprediksi kehamilan. Bila Target bisa mengidentifikasi ibu-ibu yang mengandung memasuki trimester kedua, Target bisa menyambar mereka sebelum pihak lain menyambar. Masalah satu-satunya adalah bahwa mencari tahu pelanggan mana yang hamil lebih sulit daripada kelihatannya. Target punya daftar acara 7 bulanan, dan itu membantu mengidentifikasi sejumlah perempuan hamil. Terlebih lagi, para calon ibu itu secara sukarela menyerahkan informasi berharga, misalnya tanggal perkiraan kelahiran, yang membuat perusahaan itu tahu kapan harus mengirimkan kupon untuk vitamin, pranatal, atau popok. Namun, hanya sebagian pelanggan Target yang hamil mendaftarkan diri. Lantas, ada pelanggan-pelanggan lain yang para eksekutif curigai sedang hamil karena mereka membeli pakaian hamil, perabotan anak, dan berkotak-kotak popok. Tapi mencurigai dan mengetahui adalah dua hal yang berbeda. Bagaimana kita tahu apakah seseorang yang membeli popok itu hamil atau sedang membeli hadiah untuk teman yang hamil? Terlebih lagi, penentuan waktu itu penting. Kupon yang berguna sebulan sebelum tanggal kelahiran bisa jadi berakhir di tempat sampah beberapa minggu setelah si bayi terlahir. Paul mulai menggarap masalah itu dengan mengumpulkan informasi dari daftar 7 bulanan Target, yang memungkinkan ia mengamati bagaimana kebiasaan belanja perempuan rata-rata berubah seiring mendekatnya tanggal perkiraan kelahiran. Daftar itu bagaikan laboratorium tempat ia bisa menguji firasat-firasatnya. Setiap ibu yang mengandung menyerahkan namanya, nama suaminya, dan tanggal perkiraan kelahirannya. Gudang data Target dapat menautkan informasi itu dengan ID tamu keluarga tersebut. Sebagai akibatnya, setiap kali salah satu perempuan itu membeli sesuatu di toko atau secara daring, Paul menggunakan tanggal perkiraan kelahiran si perempuan yang disediakan, bisa memplot trimester ketika pembelanjaan itu terjadi. Tak lama, ia pun mulai mendapatkan berbagai pola. Ia menemukan bahwa ibu yang mengandung berbelanja dengan cara-cara yang cukup dapat diperkirakan. Ambil contoh lotion. Banyak orang membeli lotion, namun seorang analisis data Target menyadari bahwa perempuan yang tercantum dalam daftar 7 bulanan membeli lotion tak berpengaruh dalam jumlah luar biasa besar pada sekitar awal trimester kedua. Seorang analisis lain menyadari bahwa pada minggu ke-21, banyak perempuan hamil membeli banyak suplemen misalnya kalsium, magnesium, dan seng. Banyak pembelanja membeli sabun dan kapas setiap bulan. Namun ketika seorang mendadak mulai membeli banyak sabun tak wangi dan kapas,
Selain obat cuci tangan dan lap dalam jumlah banyak sekaligus beberapa bulan setelah membeli lotion dan magnesium dan seng, itu adalah sinyal bahwa tanggal melahirkannya semakin dekat. Seiring program komputernya menyusuri data, Paul mampu mengidentifikasi sekitar 25 produk berbeda yang ketika dianalisis bersama-sama memungkinkannya mengintip ke dalam rahim perempuan. Yang paling penting, ia bisa menebak sekarang perempuan itu berada di trimester keberapa dan memperkirakan tanggalnya melahirkan, sehingga target bisa mengiriminya kupon sewaktu sang perempuan hendak membeli barang-barang baru. Ketika Paul selesai, programnya dapat memberikan skor prediksi kehamilan pada nyaris setiap pembelanjaan teratur. Jenny Ward, seorang perempuan berusia 23 tahun di Atlanta yang membeli lotion mentega coklat, tas tangan yang cukup besar untuk sekaligus menjadi tas popok, suplemen seng dan magnesium, dan permadani biru terang. Ada 87% kemungkinan ia hamil dan tanggal melahirkannya kira-kira adalah akhir Agustus. Liz Alter di Brooklyn, perempuan berusia 35 tahun yang membeli 5 kantong lap, sebotol deterjen cucian untuk kulit sensitif, jeans gembrong, suplemen yang mengandung DHA, dan banyak sekali pelembab. Kemungkinan 96% ia hamil dan ia barangkali melahirkan di awal Mei. Kathleen Pike, perempuan berusia 39 tahun di San Francisco yang membeli kereta dorong seharga $250 tapi tidak membeli apa-apa yang lain. Ia barangkali membeli hadiah untuk 7 bulanan seorang teman. Lagi pula data demografiknya menunjukkan ia bercerai 2 tahun lalu. Paul menerapkan programnya ke setiap pembelanja di kumpulan data target. Ketika selesai, ia memiliki daftar ratusan ribu perempuan yang kemungkinan hamil, yang bisa target banjiri dengan iklan popok, lotion, tempat tidur bayi, tisu basah, dan pakaian hamil pada masa ketika kebiasaan-kebiasaan belanja mereka sangat lentur. Bila sekian persen dari para perempuan itu atau suami mereka mulai berbelanja di target, keuntungan bersih perusahaan bisa bertambah jutaan. Kemudian, tepat ketika badai iklan itu nyaris dimulai, seorang di departemen pemasaran mengajukan pertanyaan. Bagaimana reaksi para perempuan kalau mereka mengetahui seberapa banyak target tahu? Kalau kita kirimi seorang katalog dan berkata, "Selamat atas kehamilan pertama Anda," padahal dia tidak pernah memberitahu kita kalau dia hamil, itu akan membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. Paul berkata kepada saya, "Kami sangat konservatif mengenai kepatuhan terhadap semua hukum mengenai privasi. Namun meskipun kita mematuhi hukum, kita tetap bisa melakukan berbagai hal yang membuat orang resah. Ada alasan bagus untuk kekhawatiran semacam itu." Sekitar 1 tahun setelah Paul membuat model prediksi kehamilannya, seorang laki-laki berjalan ke satu cabang Target di Minnesota dan menuntut bertemu manajer. Laki-laki itu mencengkram katalog. Ia marah sekali. "Perempuan saya dikirimi ini," hardik laki-laki itu. "Dia masih SMA dan kalian mengiriminya kupon untuk pakaian dan tempat tidur bayi. Apa kalian mendorong dia supaya hamil?" Sang manajer sama sekali tidak paham omongan laki-laki itu. Diamatinya katalog yang dibawa sang laki-laki. Betul, katalog tersebut dialamatkan kepada putri sang laki-laki dan berisikan iklan-iklan pakaian hamil, perabotan kamar bayi, dan foto-foto bayi tersenyum yang menatap ke mata ibu mereka. Sang manajer meminta maaf berkali-kali dan kemudian menelpon beberapa hari kemudian untuk meminta maaf lagi. Sang ayah terdengar malu. "Saya berbicara dengan putri saya," ia berkata. "Ternyata ada aktivitas di rumah saya yang tidak saya sadari." Ia menghela nafas panjang. "Ia dijadwalkan melahirkan bulan Agustus. Saya harus minta maaf. Target bukan satu-satunya perusahaan yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelanggan.
perusahaan-perusahaan lain pernah diserang karena menggunakan data dalam cara-cara yang jauh kurang intrusif. Pada 2011 misalnya, seorang penduduk New York menuntut McDonald's, CBC, Mazda, dan Microsoft dengan tuduhan agensi-agensi periklanan perusahaan-perusahaan itu mengawasi penggunaan internet orang untuk memprofilkan kebiasaan mereka berbelanja. Ada gugatan perwakilan kelompok yang sedang berjalan di California terhadap Target, Walmart, Victoria's Secret, dan berbagai toko pengecer berantai lain karena meminta pelanggan memberikan kode pos ketika menggunakan kartu kredit dan kemudian menggunakan informasi itu untuk menemukan alamat surat menyurat mereka. Paul dan para koleganya tahu menggunakan data untuk memprediksi kehamilan seseorang perempuan berpotensi mendatangkan bencana hubungan masyarakat. Jadi bagaimana menyampaikan iklan-iklan ke tangan para ibu yang mengandung tanpa menampakkan kalau target memata-matai mereka? Bagaimana memanfaatkan kebiasaan seorang tanpa membiarkan mereka tahu kita mempelajari setiap perincian kehidupan mereka. 5 reportase dalam bab ini didasarkan kepada wawancara dengan lebih daripada selusin pegawai dan mantan pegawai Target. Banyak di antara mereka yang meminta agar nama mereka disamarkan karena khawatir dipecat oleh perusahaan atau mendapatkan hukuman lain. Target diberi kesempatan untuk mengulas dan menanggapi reportase di bab ini dan meminta izin agar para eksekutif yang terlibat di Departemen Analitika tamu bisa diwawancarai dan direkam. Perusahaan tersebut menolak untuk melakukan hal itu dan menolak untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan pengecekan fakta selain dalam 2 pucuk surat elektronik. Surat pertama berbunyi, di Target, misi kami adalah menjadikan target tujuan belanja yang dipilih tamu-tamu kami dengan memberikan nilai yang menonjol, inovasi terus-menerus, dan pengalaman tamu yang luar biasa dengan secara konsisten memenuhi janji kami. Expect more, pay less. Oleh karena kami sangat berfokus pada misi ini, kami telah berinvestasi sangat besar guna memahami pilihan-pilihan tamu kami guna membantu upaya ini. Kami mengembangkan sejumlah alat penelitian yang memungkinkan kami memperoleh wawasan mengenai tren dan pilihan dalam berbagai segmen demografik populasi tamu kami. Kami menggunakan data yang berasal dari alat-alat ini untuk merancang dana toko, pilihan produk, promosi, dan kupon. Analisis ini memungkinkan Target menyediakan pengalaman berbelanja yang paling relevan kepada tamu-tamu kami. Misalnya ketika transaksi di toko, alat penelitian kami bisa memprediksikan tawaran-tawaran relevan bagi seorang tamu tertentu berdasarkan pembelanjaannya yang bisa diberikan bersama-sama bon. Lebih lanjut, program-program sukarela seperti daftar 7 bulanan kami membantu Target memahami bagaimana kebutuhan tamu berubah seiring waktu, sehingga memungkinkan kami menyediakan kupon-kupon penghemat uang kepada ibu-ibu yang baru melahirkan. Kami percaya upaya-upaya ini secara langsung menguntungkan tamu-tamu kami dan menyediakan lebih banyak barang yang mereka butuhkan dan inginkan di Target, dan telah menguntungkan Target dengan membangun kesetiaan tamu lebih kuat, mendorong frekuensi berbelanja yang lebih sering, dan menyebabkan peningkatan penjualan dan laba. Surat elektronik kedua berbunyi, hampir semua pertanyaan Anda mengandung informasi tidak akurat dan menerbitkannya akan menyesatkan publik. Kami tidak berniat menanggapi setiap pertanyaan satu demi satu. Target menaati kewajiban-kewajiban hukumnya dengan serius dan mematuhi semua hukum federal maupun negara yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan informasi kesehatan yang dilindungi. Kedua, pada musim panas 2003, seorang eksekutif promosi di Arista Records bernama Steve Bartels mulai menelpon para DJ radio untuk memberitahu mereka mengenai lagu baru yang ingin ia yakin mereka akan sukai. Judul lagu itu adalah Hey Ya oleh grup hip-hop Outkast. Hey Ya adalah lagu menghentak paduan funk,
rock, dan hip hop dengan tambahan swing big band dari salah satu band paling populer di bumi. Lagu itu tidak terdengar mirip dengan lagu lain apapun di radio. Bulu roma saya berdiri pertama kali saya mendengarnya. Beatles bertutur kepada saya. Lagu itu terdengar seperti lagu hits, seperti jenis lagu yang akan kita dengar di acara bar mitzvah dengan pesta dan sekolah selama bertahun-tahun. Di kantor-kantor Arista, para eksekutif menyanyikan bagian core-nya, Shake It Like a Polaroid Picture di lorong. Lagu ini mereka semua bersepakat bakal meledak. Rasa pasti itu tidak didasarkan kepada intuisi semata. Waktu itu, bisnis rekaman sedang mengalami transformasi yang serupa dengan perubahan akibat data yang terjadi di target dan tempat-tempat lain. Sebagaimana para pengecer menggunakan algoritma komputer untuk meramalkan kebiasaan pembelanja, para eksekutif musik dan radio menggunakan program komputer untuk meramalkan kebiasaan para pendengar. Perusahaan bernama Polyphony HMI, sekumpulan ahli kecerdasan buatan dan ahli statistik yang berpangkalan di Spanyol, telah menciptakan program bernama Hit Song Science yang menganalisis karakter matematis lagu dan memprediksi popularitasnya dengan membandingkan tempo, tinggi nada, melodi, progresi chord, dan faktor-faktor lain di suatu lagu tertentu terhadap ribuan lagu hit yang disimpan di basis data Polyphonic HMI. Hit Song Science bisa memberikan skor yang meramalkan apakah lagu itu berkemungkinan sukses atau tidak. Program itu misalnya memperkirakan bahwa album Come Away With Me karya Norah Jones akan menjadi hits setelah sebagian besar pelaku industri musik mengabaikan album tersebut. Album itu kelak terjual 10 juta kopi dan memenangkan 8 Grammy. Program tersebut memprediksi bahwa Why Don't You and I oleh Santana akan populer meskipun para DJ ragu lagu itu mencapai nomor 3 di daftar top 40 Billboard. Ketika para eksekutif di stasiun-stasiun radio memutar Hey Ya melalui Hit Song Science, lagu tersebut memperoleh nilai bagus, bahkan lebih daripada bagus. Skornya adalah salah satu yang tertinggi yang pernah orang lihat. Hey Ya menurut algoritma tersebut akan menjadi hit besar-besaran. Pada 4 September 2003 di slot utama pukul 7:15 malam, stasiun Top 40 Wioki di Finlandia mulai memutar Heya di radio. Stasiun tersebut memutar lagu itu 7 kali lagi minggu itu dan total 37 kali selama bulan itu. Waktu itu, perusahaan bernama Arbitron sedang menguji satu teknologi baru yang memungkinkan kita mencari tahu seberapa banyak orang yang sedang mendengarkan suatu stasiun radio tertentu pada waktu tertentu dan seberapa banyak yang berpindah saluran pada satu lagu spesifik. Wioki adalah salah satu stasiun yang disertakan dalam uji itu. Para eksekutif Wioki yakin Heya akan membuat para pendengar ogah meninggalkan radio mereka. Kemudian mereka menerima datanya. Para pendengar bukan sekedar tidak suka Heya. Menurut data, mereka membenci lagu itu. Mereka teramat membencinya sampai-sampai hampir sepertiga pendengar mengganti saluran radio dalam 30 detik pertama lagu itu. Dan itu bukan hanya terjadi pada Wioki, di seluruh negeri, di stasiun radio Chicago, Los Angeles, Phoenix, dan Seattle, setiap kali Heya diputar, banyak sekali pendengar yang mematikan radio. Waktu pertama kali mendengarnya, saya pikir itu lagu yang hebat, kata John Garabedian, pembawa acara radio sindikasi Top 14 yang didengarkan oleh 2 juta lebih orang setiap akhir minggu. Namun lagu itu tidak terdengar seperti lagu-lagu lain, dan sebagian orang sebal sewaktu Heya diputar. Ada yang bilang kepada saya, itu hal terburuk yang pernah ia dengar.
Orang mendengarkan Top 40 karena ingin mendengar lagu atau lagu-lagu favorit mereka terdengar seperti lagu-lagu favorit lainnya. Bila ada yang berbeda diputar, mereka tersinggung. Mereka tidak mau apapun yang tidak dikenal. Arista telah menghabiskan banyak uang untuk mempromosikan Heya. Industri musik dan radio memerlukan kesuksesan lagu itu. Lagu-lagu hit sungguh bernilai besar, bukan hanya karena orang membeli lagu itu, namun juga karena lagu hit bisa meyakinkan pendengar untuk mengabaikan permainan video dan internet untuk mendengarkan radio. Lagu hit bisa dipakai menjual mobil sport di televisi dan pakaian di toko-toko yang trendy. Lagu hit adalah akar lusinan kebiasaan yang diandalkan para pengiklan, stasiun TV, bar, klub, dansa, dan bahkan perusahaan teknologi seperti Apple. Lantas, salah satu lagu paling diantisipasi lagu yang diprediksi algoritma akan menjadi lagu terbaik tahun itu malah gagal. Para eksekutif radio kelimpungan mencari sesuatu yang bisa menjadikan Heya lagu hits. Pertanyaan itu, bagaimana caranya membuat lagu menjadi hits? Telah memusingkan industri musik sedari awal, namun baru dalam beberapa dasawarsa belakangan orang mulai mencoba mencari jawaban-jawaban ilmiahnya. Salah satu perintisnya adalah mantan manajer stasiun radio bernama Rich Mayer yang pada 1985 bersama istrinya Nancy mendirikan perusahaan yang disebut Mediabase di ruang bawah tanah rumah mereka di Chicago. Mereka bangun setiap pagi, mengambil paket rekaman dari berbagai stasiun yang direkam hari sebelumnya di berbagai kota, dan menghitung serta menganalisis setiap lagu yang telah diputar. Mayer kemudian akan menerbitkan buletin mingguan yang melacak lagu-lagu mana yang popularitasnya meningkat atau menurun. Dalam beberapa tahun pertamanya, buletin itu hanya memiliki sekitar 100 pelanggan, dan Mayer serta istrinya berjuang keras demi menjaga kelangsungan perusahaan mereka. Tapi, seiring semakin banyaknya stasiun yang menggunakan wawasan Mayer untuk meningkatkan jumlah pendengar mereka dan terutama mempelajari rumus-rumus yang ia kembangkan untuk menjelaskan tren musik yang didengarkan buletinnya. Data yang dijual oleh Mediabase dan kemudian jasa-jasa serupa yang disediakan oleh industri konsultan berfokus data yang sedang mekar, merombak cara stasiun-stasiun radio dijalankan. Salah satu teka-teki yang Mayer paling sukai adalah mencari tahu mengapa pada beberapa lagu pendengar tampaknya tak pernah berpindah saluran radio. Di antara para DJ, lagu-lagu itu dijuluki sticky alias nempel. Mayer telah melacak ratusan lagu nempel selama bertahun-tahun, mencoba menerka-nerka asas-asas yang membuat lagu-lagu itu populer. Kantornya disarati diagram dan grafik yang menjabarkan ciri-ciri berbagai lagu nempel. Mayer selalu mencari cara baru untuk mengukur ketertempelan lagu, dan pada sekitar masa Heya dirilis, ia mulai mencoba-coba dengan data dari uji-uji yang dilaksanakan Arbitron untuk melihat apakah ada wawasan baru yang tersaji. Sejumlah lagu paling nempel pada saat itu nempel karena alasan-alasan yang jelas. Crazy in Love oleh Beyoncé dan Señorita oleh Justin Timberlake misalnya belum lama dirilis dan sudah sangat populer. Namun kedua lagu itu adalah lagu-lagu hebat dari bintang-bintang yang sudah mantap, sehingga wajar saja bila mereka nempel. Tapi lagu-lagu lain nempel karena alasan-alasan yang tidak benar-benar bisa dipahami siapapun. Misalnya ketika stasiun-stasiun radio memutar Breathe oleh Blue Cantrell pada musim panas 2003, nyaris tidak ada yang mengganti saluran. Lagu itu adalah lagu yang didominasi irama mengentak dan sangat mudah dilupakan, yang sedemikian membosankan bagi para DJ sampai-sampai sebagian besar DJ pun ogah-ogahan memutarnya, kata mereka kepada media musik.
Namun, entah karena alasan apa, setiap kali lagu itu diputar di radio, orang-orang mendengarkan. Bahkan meskipun para pendengar itu bilang mereka tidak benar-benar suka lagu itu, seperti yang ditemukan dalam sejumlah pengumpulan suara atau taruhlah Here Without You oleh Three Doors Down atau nyaris semua lagu grup Maroon 5. Band-band itu sedemikian tidak berciri khas sehingga para kritikus dan pendengar menciptakan sebuah kategori musik baru, bad rock, untuk menggambarkan musik mereka yang tanggung. Toh, setiap kali lagu mereka diputar di radio, nyaris tidak ada yang ganti saluran. Lantas, ada pula lagu-lagu yang pendengar bilang betul-betul tidak disukai, namun tetap saja nempel. Ambil contoh, Christina Aguilera atau Celine Dion. Dalam survei demi survei, para pendengar laki-laki bilang mereka benci Celine Dion dan tidak tahan mendengarkan lagu-lagunya. Namun, setiap kali lagu Dion diputar di radio, para laki-laki itu terus mendengarkan. Dalam pasar Los Angeles, stasiun-stasiun yang secara teratur memutar lagu Dion pada akhir setiap jam. Ketika jumlah pendengar diukur, dapat secara andal meningkatkan pendengaran mereka sampai sebanyak 3%, angka yang besar di dunia radio. Para pendengar laki-laki mungkin pikir mereka tidak suka Dion, namun ketika lagu-lagunya diputar, mereka seperti lengket. Suatu malam, Meyer duduk dan mulai mendengarkan serangkaian lagu nempel berturut-turut. Berulang-ulang, sewaktu melakukan itu, ia mulai menyadari satu kemiripan di antara lagu-lagu nempel. Bukan lagu-lagunya yang terdengar mirip, sebagian di antaranya balada, sebagian lagi lagu pop. Tapi semuanya tampak mirip dalam hal ketepatan masing-masing dengan apa yang Meyer harapkan. Dengar dari genre tertentu, lagu-lagu itu terdengar akrab seperti segala sesuatu yang lain di radio, namun sedikit lebih dipoles, sedikit lebih dekat dengan apa yang diharapkan dari lagu yang sempurna. Terkadang stasiun radio akan melakukan penelitian dengan menelpon pendengar dan memainkan sepotong lagu, dan pendengar akan berkata, "Aku sudah dengar lagu itu jutaan kali, aku bosan," tutur Meyer kepada saya. Namun sewaktu lagu itu diputar di radio, bawah sadar Anda berkata, "Aku tahu lagu ini, aku sudah dengar jutaan kali, aku bisa ikut menyanyikannya." Lagu nempel adalah apa yang kita harapkan terdengar di radio. Otak kita diam-diam menginginkan lagu itu karena lagu tersebut sedemikian akrab dengan segala sesuatu yang pernah Anda dengar dan suka. Lagu tersebut terdengar tepat. Ada bukti bahwa pilihan atas hal-hal yang terdengar akrab adalah produk neurologi kita. Ilmuwan telah mengkaji otak orang sewaktu mendengarkan musik dan telah melacak wilayah-wilayah saraf mana yang terlibat dalam pemahaman rangsangan pendengaran. Mendengarkan musik mengaktifkan banyak area di otak, termasuk korteks auditoris, talamus, dan korteks parietal superior. Area-area itu juga yang dikaitkan dengan pengenalan pola dan membantu otak memutuskan masukan mana yang harus diperhatikan dan mana yang harus diabaikan. Dengan kata lain, area-area yang memproses musik dirancang untuk mencari pola dan menemukan keakraban. Itu masuk akal. Bagaimanapun juga, musik itu rumit. Berbagai warna nada, tinggi nada, melodi yang bertumpang tindih, dan bunyi-bunyi yang bersaing di dalam nyaris setiap lagu. Sama saja dengan orang yang berbicara di jalan yang ramai, sedemikian membuat kewalahan sampai-sampai tanpa kemampuan otak kita untuk berfokus pada beberapa bunyi dan mengabaikan yang lain, segalanya hanya akan terdengar seperti bunyi berisi tak bermakna. Otak kita mengidamkan keakraban dalam musik karena keakraban adalah yang membuat kita berhasil mendengar tanpa teralihkan oleh segala macam suara. Sebagaimana para ilmuwan di MIT menemukan bahwa kebiasaan-kebiasaan perilaku mencegah kita kewalahan oleh keputusan-keputusan tiada akhir yang harus kita buat setiap hari. Kebiasaan mendengar ada karena tanpa kebiasaan itu kita mustahil menentukan apakah harus berkonsentrasi pada suara anak,
bunyi peluit pelatih, atau bunyi bising dari jalanan yang ramai dalam pertandingan sepak bola hari Sabtu. Kebiasaan mendengarkan memungkinkan kita secara tanpa sadar memisahkan bunyi yang penting dari yang bisa diabaikan saja. Oleh karena itulah, lagu-lagu yang terdengar akrab, bahkan meskipun Anda belum pernah dengar, ternyata nempel. Otak kita dirancang untuk memilih pola-pola auditorios yang terdengar akrab dengan apa yang sudah pernah kita dengar. Ketika Celine Dion merilis lagu baru dan lagu itu terdengar seperti lagu lain yang pernah ia nyanyikan, seperti juga sebagian besar lagu lain di radio, otak kita secara tak sadar mengidam ciri-ciri lagu itu yang akrab dengan kita dan lagu itu pun menjadi nempel. Anda mungkin tidak pernah menghadiri konser Celine Dion, namun Anda akan mendengarkan lagu-lagunya di radio. Sebab itulah yang Anda harapkan akan dengar sewaktu berkendara ke tempat kerja. Lagu-lagu itu sesuai sempurna dengan kebiasaan-kebiasaan Anda. Wawasan itu membantu menjelaskan mengapa Heya gagal di radio, terlepas dari fakta bahwa Hit Song Science dan para eksekutif musik yakin lagu tersebut akan meledak. Masalahnya bukanlah Heya jelek, masalahnya Heya tidak akrab. Para pendengar radio tidak ingin membuat keputusan sadar setiap kali mereka diberi sajian lagu baru. Sebaliknya, otak mereka ingin mengikuti suatu kebiasaan. Kita nyaris tidak pernah betul-betul memilih apakah kita menyukai atau tidak menyukai satu lagu. Itu upaya mental yang terlalu berat. Kita justru bereaksi terhadap tanda ini terdengar seperti semua lagu lain yang saya pernah suka dan ganjaran enak untuk didengarkan, dan tanpa berpikir kita entah mulai ikut menyanyi atau menjangkau tombol dan mengganti stasiun. Terdapat gambar lingkaran keakraban terhadap mendengarkan musik sebagai gambar kedua. Boleh dikata, Arista dan para DJ radio menghadapi variasi masalah yang ditemui oleh Andre Paul di Target. Para pendengar senang-senang saja duduk mendengarkan lagu yang mungkin mereka bilang tidak suka, asalkan lagu itu mirip dengan yang pernah mereka dengar sebelumnya. Perempuan hamil senang-senang saja menggunakan kupon yang mereka terima lewat pos, kecuali bila kupon-kupon itu mengungkapkan bahwa Target memata-matai rahim mereka, perbuatan yang tidak akrab dan agak menyeramkan. Memperoleh kupon yang mengungkapkan bahwa Target tahu Anda hamil, bertentangan dengan apa yang diharapkan pelanggan. Rasanya seperti memberitahu seorang laki-laki bangkir investasi berusia 42 tahun bahwa ia mendendangkan lagu Celine Dion rasanya salah. Jadi, bagaimana para DJ meyakinkan para pendengar agar mau menempel cukup lama dengan lagu-lagu seperti Heya, sehingga menjadi akrab? Bagaimana Target meyakinkan perempuan hamil untuk menggunakan kupon diskon popok tanpa membuat mereka ketakutan dengan mendandani suatu yang baru dengan pakaian yang lama dan menjadikannya yang tidak akrab seolah-olah akrab? Ketiga, pada awal 1940-an, pemerintah Amerika Serikat mulai mengirimkan sebagian besar pasokan daging domestik negara itu ke Eropa dan Pasifik untuk menyokong para prajurit yang berperang dalam Perang Dunia II. Di dalam negeri, ketersediaan stik dan daging babi potong mulai menyusut ketika Amerika Serikat terjun ke dalam Perang Dunia II. Pada akhir 1941, restoran-restoran New York menggunakan daging kuda untuk hamburger dan telah muncul pasar gelap daging unggas. Para pejabat federal khawatir bahwa perang yang lama akan menyebabkan bangsa itu kekurangan protein. Masalah ini akan membengkak semakin besar di Amerika Serikat semakin lama perang berlangsung, tulis mantan Presiden Herbert Hoover kepada orang-orang Amerika dalam pamflet pemerintah tahun 1943. Peternakan kita kekurangan buruh untuk mengurusi ternak dan kita masih harus menyediakan pasokan bagi orang-orang Britania dan Rusia. Daging dan lemak juga merupakan perlengkapan yang sama pentingnya dalam perang ini.
seperti tank dan pesawat terbang. Departemen Pertahanan yang khawatir pun mendekati lusinan ahli sosiologi dan ahli psikologi serta ahli antropologi terkemuka Amerika Serikat termasuk Margaret Mead dan Kurt Lewin yang kelak menjadi akademi tersohor dan memberi mereka tugas temukan cara meyakinkan orang-orang Amerika untuk makan jeroan, bikin para istri menyajikan kepada suami dan anak-anak mereka hati, jantung dan ginjal, otak, lambung dan usus yang kaya protein yang tertinggal setelah daging iga dan daging paha dikirim ke luar negeri. Waktu itu jeroan tidak populer di Amerika. Seorang perempuan kelas menengah pada 1940 lebih memilih kelaparan daripada mejanya dicemari lidah atau babat. Hingga ketika para ilmuwan yang direkrut ke dalam Community of Food Habits mengadakan rapat untuk pertama kalinya pada 1941, mereka menetapkan tujuan untuk diri sendiri, yaitu mengidentifikasi secara sistematis rintangan-rintangan budaya yang membuat orang Amerika enggan makan jeroan. Total ada 200 lebih penelitian yang akhirnya diterbitkan dan pada intinya semua mengandung temuan yang sama. Untuk mengubah diet orang yang asing harus dibuat akrab dan untuk melakukannya kita harus menyamarkannya dalam makanan sehari-hari. Untuk meyakinkan orang-orang Amerika agar memakan hati dan ginjal, para istri harus tahu bagaimana membuat makanan terlihat terasa dan berbau semirip mungkin dengan apa yang keluarga mereka harapkan ada di meja makan. Demikian kesimpulan para ilmuwan misalnya, ketika Subsistence Division of the Quartermaster Corps, orang-orang yang bertugas memberi makanan para prajurit mulai menghidangkan kubis segar kepada para prajurit pada 1943. Hidangan itu ditolak, maka para juru masak asrama prajurit mencacah dan merebus kubis sampai mirip dengan semua sayur lain dibagi prajurit, dan tentara melahapnya tanpa mengeluh. Prajurit lebih mungkin menyantap makanan akrab maupun tidak bila diolah agar mirip dengan pengalaman-pengalaman mereka sebelumnya dan dihidangkan dengan cara yang akrab, tulis seorang peneliti masa kini yang mengevaluasi penelitian-penelitian itu. Community of Food Habits berkesimpulan rahasia mengubah diet Amerika adalah keakraban. Dengan segera para istri mulai menerima kiriman pamflet dari pemerintah yang memberitahu mereka setiap suami akan menyenangi pai daging dan ginjal. Para tukang daging mulai membagikan resep-resep yang menjelaskan bagaimana mencampurkan hati ke dalam adonan daging cincang. Beberapa tahun setelah Perang Dunia II berakhir, Community of Food Habit dibubarkan. Tapi pada waktu itu jeroan telah terintegrasi sepenuhnya ke dalam diet Amerika. Satu penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jeroan meningkat 33% selama perang. Pada 1955, angka itu meningkat menjadi 50%. Ginjal telah menjadi hidangan wajib makan malam. Hati adalah untuk acara-acara istimewa. Pola makanan Amerika telah sedemikian berubah sehingga jeroan menjadi lambang kemewahan. Sejak saat itu, pemerintah Amerika Serikat telah meluncurkan lusinan upaya lain untuk memperbaiki diet kami. Misalnya ada kampanye 5 sehari yang dimaksudkan untuk menyemangati orang agar menyantap 5 porsi buah atau sayur, piramida makanan USDA, dan dorongan untuk keju serta susu rendah lemak. Tak satu pun yang menuruti temuan-temuan komite. Tak ada yang menyamarkan rekomendasi-rekomendasi mereka dalam kebiasaan yang sudah ada, dan sebagai akibatnya semua kampanye itu gagal. Hingga saat ini, satu-satunya program pemerintah yang pernah menyebabkan perubahan jangka panjang terhadap diet Amerika adalah ajakan makan jeroan pada 1940-an. Tapi stasiun-stasiun radio dan perusahaan-perusahaan besar termasuk Target agak lebih cerdik. Untuk menjadikan Heya lagu hit, para DJ segera menyadari bahwa mereka butuh menjadikan lagu itu terdengar akrab, dan untuk melakukan itu dibutuhkan satu hal lain,
Masalahnya adalah program komputer seperti Hitsong Science cukup bagus dalam memprediksi kebiasaan orang. Namun terkadang algoritma itu menemukan kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya belum muncul. Dan ketika perusahaan memasarkan kebiasaan yang belum kita adopsi, atau bahkan yang lebih parah, yang kita enggan akui, seperti kesukaan rahasia terhadap lagu balada cengeng, perusahaan itu beresiko bangkrut. Bila toko grosir menyombongkan, kami punya banyak sekali ragam sereal dan es krim bergula, pembelanja tidak akan mendekat. Bila seorang tukang daging berkata, "Ini potongan usus untuk santapan Anda," seorang ibu rumah tangga 1940-an malah akan menghidangkan tuna panggang. Bila stasiun radio menjanjikan Celine Dion setiap setengah jam, tidak akan ada yang menyetel radio itu. Jadi sebaliknya, para pemilik supermarket membangga-banggakan apel dan tomat mereka seraya memastikan Anda melewati coklat M&M's dan es krim Häagen-Dazs saat berjalan ke kasir. Tukang daging pada 1940-an menyebut hati, stick gaya baru, dan para DJ diam-diam menyelipkan lagu tema film Titanic. Heya perlu menjadi bagian kebiasaan mendengarkan yang sudah mantap agar bisa menjadi hits dan agar menjadi bagian dari kebiasaan itu. Pada awalnya Heya harus sedikit disamarkan, seperti juga para ibu rumah tangga menyamarkan ginjal dan menyelipkan ke daging cincang. Oleh karena itu di Milwaukee dan Philadelphia, juga stasiun-stasiun radio lain di seluruh Amerika Serikat, para DJ mulai memastikan bahwa setiap kali dimainkan Heya diletakkan di antara lagu-lagu yang sudah populer. Sekarang cara itu adalah teori dasar membuat daftar putar lagu, kata Tom Webster, seorang konsultan radio. Memainkan lagu baru di antara dua lagu yang disepakati merupakan hit populer. Terdapat gambar ketiga. Tapi para DJ tidak memutar Heya di antara lagu-lagu hits sembarangan. Mereka menjepitnya di antara tipe-tipe lagu yang telah Rich Mayer temukan sebagai sangat menempel dari artis-artis seperti Blue Center, Three Doors Down, Maroon 5, dan Christina Aguilera. Bahkan sejumlah stasiun sedemikian bernafsu sehingga sampai-sampai menggunakan lagu yang sama dua kali. Ambil contoh misalnya daftar putar lagu Milwaukee untuk 19 September 2003. Pada jam 11:43 menyetel lagu Here Without You oleh Three Doors Down. Pada 11:54 Breathe oleh Blue Cantrell. Pada 11:58 Heya oleh Outkast. Pada 12:01 Breathe oleh Blue Cantrell. Atau daftar putar lagu untuk 16 Oktober. Pada jam 9:41, Harder to Breathe oleh Maroon 5. Pada jam 9:45, Heya oleh Outkast. Pada jam 9:49, Can't Hold Us Down oleh Christina Aguilera. Dan pada jam 10 tepat, Floating oleh Parallel. Pada 12 November, jam 9:58, Here Without You oleh Three Doors Down. Pada 10:01, Heya oleh Outkast. Pada 10:05, Like I Love You oleh Justin Timberlake. Pada jam 10:09, Baby Boy oleh Beyonce. Mengelola daftar putar lagu itu urusan mengurangi resiko, kata Webster. Stasiun radio harus mengambil resiko memutar lagu-lagu baru. Kalau tidak, orang-orang akan berhenti mendengarkan. Namun yang para pendengar betul-betul inginkan adalah lagu-lagu yang mereka sudah suka. Jadi kita harus membuat lagu-lagu baru terdengar akrab secepat mungkin. Ketika Milwaukee mulai memutar Heya untuk pertama kalinya pada bulan September, sebelum lagu itu mulai diapit di antara hit-hit populer, 26,6% pendengar berganti saluran setiap kali lagu itu terdengar. Pada bulan Oktober, setelah memainkannya berentangan dengan hit-hit nempel, faktor ganti saluran itu berkurang menjadi 13,7%. Pada Desember, angkanya telah mencapai 5,7%. Stasiun-stasiun radio besar lain di seluruh Amerika Serikat menggunakan teknik jepit
yang sama dan tingkat ganti saluran pun mengikuti pola yang sama. Dan seiring pendengar mendengarkan Heya berulang-ulang, lagu itu pun menjadi akrab. Begitu lagu itu telah menjadi populer, Wyoki memainkan Heya sampai 15 kali sehari. Kebiasaan mendengar orang mulai bergeser menjadi mengharapkan, bahkan mengidam Heya. Kebiasaan Heya muncul. Lagu itu kemudian memenangkan satu penghargaan Grammy, membuat album Outcast terjual 5,5 juta keping, dan membuat stasiun-stasiun radio memperoleh jutaan dolar. Album ini menaruh Outcast di antara jajaran bintang besar. Bertos, sang eksekutif promosi, berkata kepada saya, "Inilah yang memperkenalkan mereka ke pendengar di luar hip hop. Rasanya puas sekali sekarang setiap kali seorang artis baru memutar single mereka kepada saya dan berkata, ini akan jadi Heya berikutnya." Setelah Andrew Paul membangun mesin prediksi kehamilannya, setelah ia mengidentifikasi ratusan ibu pembelanja berkelamin perempuan yang barangkali hamil setelah seorang menyatakan bahwa sejumlah, bahkan sebagian besar perempuan itu mungkin kecewa bila mereka menerima iklan yang mengungkapkan bahwa target mengetahui status reproduksi mereka. Semua orang memutuskan untuk mundur selangkah dan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang mereka miliki. Departemen pemasaran beranggapan lebih bijak untuk terlebih dahulu menjalankan beberapa percobaan kecil sebelum menggelar kampanye nasional. Mereka mampu mengirimkan paket-paket yang dirancang khusus kepada kelompok-kelompok kecil pelanggan, sehingga mereka secara acak memilih perempuan-perempuan dari daftar kehamilan Paul dan mulai menguji berbagai kombinasi iklan untuk melihat bagaimana pembelanja bereaksi. Kami punya kemampuan mengirimkan kepada setiap pelanggan satu buklet iklan yang dirancang secara khusus untuk mereka dengan pesan, "Ini segala yang Anda beli minggu lalu, dan ini kupon untuk beli yang sama," kata seorang eksekutif target dengan pengetahuan langsung mengenai pemprediksi kehamilan Paul kepada saya. "Kami biasa lakukan itu untuk produk makanan, tapi untuk produk kehamilan, kami menjadi tahu bahwa sejumlah perempuan memberikan reaksi negatif. Kemudian kami mulai mencampurkan ke dalam buklet produk kehamilan iklan segala macam produk yang kami tahu perempuan hamil tidak akan pernah beli, sehingga iklan-iklan produk kehamilan pun terlihat acak. Kami tempatkan iklan memotong rumput di samping iklan popok. Kami letakkan kupon gelas anggur di samping pakaian bayi. Dengan cara ini seolah-olah semua produk itu dipilih secara acak. Dan kami dapati bahwa asalkan perempuan hamil pikir ia tidak dimata-matai, ia akan menggunakan kupon-kupon yang ia peroleh. Ia beranggapan semua orang yang sekomplek dengannya dapat paket yang sama dengan kupon untuk popok dan ayunan bayi, selama kita tidak menakut-nakutinya. Strategi ini berhasil. Jawaban bagi pertanyaan target dan Paul bagaimana beriklan kepada perempuan hamil tanpa mengungkapkan bahwa Anda tahu ia hamil. Pada dasarnya, sama dengan yang digunakan para DJ untuk membuat para pelanggan kepincut Heya. Target mulai mengapit kupon-kupon pokok di antara produk-produk non-kehamilan yang membuat iklan-iklan itu terlihat anonim, akrab, dan nyaman. Mereka menyamarkan apa yang mereka ketahui. Dengan segera, tingkat penjualan ibu dan bayi target melonjak. Perusahaan itu tidak memberitahukan angka penjualan bagi divisi-divisi spesifik. Namun antara 2002 ketika Paul mulai dipekerjakan dan 2009 penghasilan target naik 44 miliar dolar menjadi 60 miliar dolar. Pada 2005, presiden perusahaan itu, Greg Steinhavel, membanggakan di depan ruangan penuh investor mengenai fokus meningkat perusahaan itu terhadap barang-barang dan kategori-kategori yang memikat segmen-segmen tamu spesifik
misalnya ibu dan bayi. Seiring semakin canggihnya peralatan basis data kami, Target Mail mengukuhkan diri sebagai alat berguna untuk mempromosikan nilai dan kenyamanan kepada segmen-segmen tamu spesifik seperti ibu baru atau remaja. Ia berkata, misalnya Target Baby mampu melacak tahap-tahap kehidupan, mulai dari perawatan peranatal sampai tempat duduk bayi di mobil dan kereta bayi. Pada 2004, Target Baby Direct Mail program mendatangkan peningkatan cukup besar dalam kunjungan dan penjualan, entah itu menjual lagu baru, makanan baru, atau ayunan bayi baru. Pelajaran yang dipetik tetap sama. Bila kita mendandani sesuatu yang baru dengan kebiasaan-kebiasaan lama, lebih mudah bagi masyarakat untuk menerimanya. Keempat, manfaat pelajaran itu tidak terbatas hanya untuk korporasi besar, lembaga pemerintah atau perusahaan radio yang ingin memanipulasi selera kita. Wawasan-wawasan yang sama bisa digunakan untuk mengubah cara hidup kita. Tahun 2000 misalnya, 2 ahli statistika dipekerjakan oleh YMCA, salah satu organisasi nirlaba terbesar di Amerika Serikat, untuk memanfaatkan kekuatan peramalan berdasarkan data guna mewujudkan dunia yang lebih sehat. YMCA memiliki 2.600 lebih cabang di Amerika Serikat, kebanyakan berupa game dan pusat komunitas. Sekitar 1 dasawarsa lalu, para pemimpin organisasi tersebut mulai mengkhawatirkan cara agar YMCA tetap kompetitif. Mereka meminta tolong seorang ilmuwan sosial dan seorang ahli matematika, Bill Lazarus dan Dane Abbott. Keduanya mengumpulkan data dari 150.000 lebih lembar survei kepuasan anggota YMCA yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun dan mulai mencari-cari pola. Waktu itu kebijakan yang diterima di kalangan eksekutif YMCA adalah orang menginginkan peralatan olahraga yang keren dan fasilitas modern yang kinclong. YMCA telah menghabiskan jutaan dolar untuk membangun banyak ruang angkat beban dan studio yoga. Tapi ketika survei-survei itu dianalisis, ternyata meskipun keindahan fasilitas dan ketersediaan berbagai mesin olahraga dapat mendorong orang-orang untuk bergabung, sebenarnya yang membuat mereka bertahan adalah hal lain. Menurut data, anggota akan bertahan karena faktor-faktor emosional. Misalnya apakah pegawai tahu nama mereka atau mengucapkan halo ketika mereka datang. Ternyata seringkali orang-orang datang ke gym untuk mencari hubungan dengan manusia, bukan ban berjalan. Bila seorang anggota menemukan teman baru di YMCA, lebih besar kemungkinan mereka untuk datang ke sesi-sesi latihan. Dengan kata lain, orang-orang yang bergabung di YMCA memiliki kebiasaan-kebiasaan sosial tertentu. Bila YMCA memuaskan mereka, anggota-anggota pun bahagia. Jadi bila ingin mendorong orang untuk berolahraga, YMCA perlu memanfaatkan pola-pola yang sudah ada dan mengajari para pegawai untuk mengingat nama para pengunjung. Ini adalah variasi pelajaran yang dipetik oleh Target dan para DJ radio untuk menjual kebiasaan baru. Dalam hal ini berolahraga, bungkuslah kebiasaan itu dengan sesuatu yang orang-orang sudah tahu dan suka. Misalnya naluri untuk pergi ke tempat-tempat orang mudah untuk mendapatkan teman. Kami memecahkan rahasia cara membuat orang-orang bertahan di gym. Lazarus berkata kepada saya, orang-orang ingin mengunjungi tempat-tempat yang memuaskan kebutuhan sosial mereka. Bila kita bisa bikin orang-orang berolahraga dalam kelompok lebih besar, kemungkinan mereka mengikuti latihan. Ketika bisa mengubah kesehatan bangsa dengan cara ini. Suatu hari tak lama lagi, kata para ahli analitika prediktif, perusahaan-perusahaan akan bisa mengetahui selera kita dengan memprediksi kebiasaan kita secara lebih baik daripada yang kita sendiri tahu. Tapi, mengetahui bahwa seseorang mungkin memilih merek selai kacang tertentu tidak cukup untuk membuat mereka mengambil pilihan itu. Untuk memasarkan kebiasaan baru, entah itu produk makanan atau aerobik,
Kita harus memahami bagaimana membuat sesuatu yang anyar tanpa akrab. Terakhir kali saya berbicara dengan Andre Paul, saya menyinggung bahwa istri saya sedang hamil anak kedua kami. Sudah 7 bulan. Paul sendiri punya beberapa anak, maka kami pun mengobrol tentang anak-anak. Istri saya dan saya terkadang berbelanja di Target, kata saya. Dan sekitar setahun sebelumnya, kami telah memberi alamat kami kepada perusahaan itu, sehingga kami bisa mulai dikirimi kupon. Akhir-akhir itu, sering semakin tua kehamilan istri saya menyadari peningkatan halus jumlah iklan popok, lotion, dan pakaian bayi yang tiba di rumah kami. Saya berencana menggunakan sejumlah kupon tersebut pada akhir minggu itu juga. Saya berkata pada Paul, saya juga sedang pikir-pikir untuk membeli ayunan bayi dan kain perabot untuk ruang bayi. Juga mungkin beberapa mainan Bob the Builder untuk balita saya. Kupon-kupon yang dikirimkan Target kepada saya benar-benar bermanfaat untuk apa yang saya perlu beli. Tunggu saja sampai bayinya lahir, saut Paul. Nanti kami kirimi kupon-kupon untuk hal-hal yang Anda inginkan sebelum Anda sendiri tahu Anda menginginkan mereka.